Dalam Tuhan, bersyukur buat pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama untuk menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terkait dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena itu mari kita satukan hati, kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Sorgawi, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami boleh bersama-sama menikmati ikatan koinonia di dalam Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah bagi setiap kami umat Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih saat ini. Engkau berbicara bagi kami semua, sehingga melalui perenungan firman Tuhan kami dikuatkan dan dimotivasikan untuk semakin berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan buat kita semua dengan judul perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Demikian cukup singkat pembacaan firman Tuhan yang diberkati. Sesungguhnya kita semua yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini bahwa setiap umat Kristen, orang-orang yang mengklaim percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, sedang berupaya untuk mengingat kembali akan sejarah yang luar biasa, peristiwa yang sangat tidak mungkin terjadi dalam siapapun dan dimanapun, hanya Tuhan Yesus Kristus ketika dia terangkat naik ke surga. Ayatnya yang dalam firman Tuhan tadi mengatakan bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukan peristiwa yang tidak disaksikan oleh banyak orang, tapi justru peristiwa kenaikan Yesus Kristus itu disaksikan oleh para murid dan orang-orang yang ada pada waktu itu, ya. Jadi artinya ini tidak bisa disanggah dalam konteks apapun gitu, karena ini ada di dalam peristiwa sejarah yang betul-betul berlangsung. Sekalipun ada banyak orang yang kemudian tidak mampu untuk memahami, menerimanya, dan kemudian menyangkalnya bahwa Yesus tidak naik ke surga, Yesus tidak pernah terangkat ke surga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita perlu merenungkan tentang makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bukan hanya sekedar setiap tahun melakukan ibadah seremonial merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus tanpa pernah memaknai daripada kenaikan Yesus itu sendiri. Maka ini akan menjadi hal yang sangat tidak bermanfaat buat kita. Dan sebagai orang-orang yang percaya, kita perlu memahami apa makna sesungguhnya dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga gitu. Mengapa Yesus harus meninggalkan para murid pada waktu itu gitu? Mengapa Yesus harus kemudian berpindah dengan para murid yang jelas-jelas para murid sedang sangat membutuhkan Yesus? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan suatu kebetulan, bukan suatu hal yang tidak memiliki tujuan ketika Yesus kemudian
terangkat naik ke surga pada waktu dia sedang berbicara dengan para murid saat itu, saudaraku. Nah, itu sebabnya saya melihat dari pembacaan firman Tuhan dan beberapa konteks ayat yang lain, maka saya mengambil ada 3 makna penting yang perlu kita renungkan terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bagian yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah bahwa dia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita jika hidup yang sementara ini berakhir. Jadi kita bisa lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga, ya. Saya bacakan untuk kita semua dalam Yohanes pasalnya yang ke-4, gitu ya. Yohanes pasalnya yang ke-14, ya. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang kedua dan 3, di sana dikatakan begini, saya bacakan dari ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menegaskan kepada kita bahwa upah dosa adalah maut, begitu ya. Jadi upah dosa adalah maut. Roma pasal 3 ayat 23. Artinya apa? Kematian atau maut itu adalah sesuatu yang pasti dialami oleh semua orang, gitu, sebagai akibat daripada dosa. Siapapun manusia yang hidup di tengah-tengah dunia pada akhirnya akan mati. Jadi kematian adalah sebuah kepastian yang pasti akan dialami oleh setiap orang, yang tidak mungkin bisa diwakilkan, begitu ya. Tapi secara pribadi, secara personal dia akan mengalami itu, gitu. Nah, ada banyak orang yang kemudian mengalami satu ketakutan menghadapi tentang kematian. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki dasar untuk menyambut kematian itu. Mereka merasa bahwa kematian adalah merupakan akhir dari segala-galanya. Tapi Alkitab mencatat bagi kita bahwa kematian bagi orang Kristen bukanlah akhir dari segala-galanya. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga menjadi sebuah jaminan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, ya kan? Tapi kematian justru dipakai oleh Allah menjadi sarana untuk beralihnya tempat bagi kita dari tempat yang fana menuju ke tempat yang bakal dalam kekekalan di surga. Itu sebabnya saya katakan bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga memiliki makna bagi setiap orang Kristen, supaya apa? Kita memiliki tempat di surga. Amin. Amin ya. Karena Yohanes 14 mengatakan kepada kita demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi bagi orang Kristen, untuk saat sekarang ini adalah sebagai satu kehidupan yang terus berpengharapan bahwa suatu saat Yesus akan datang untuk menjemput kita dan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Luar biasa. Inilah pengharapan bagi kita. Maka sesungguhnya bagi orang Kristen hidup di tengah-tengah dunia ini, dalam pelancongan kita, dalam perantauan kita yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan, ya kan? Bukan menjadi sesuatu yang pantas membuat kita menjadi berkecil hati, menjadi hilang harapan. Sebaliknya justru kita semakin berpengharapan di dalam Tuhan, karena pada waktunya ketika itu tiba, dia akan datang untuk menjemput gerejanya, menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, saudara dan saya. Haleluya. Jadi makna kematian Yesus, kenaikan Yesus ke surga, bagian yang pertama yang saya mau katakan adalah bahwa supaya ada tempat bagi kita jika hidup kita di dunia yang sementara ini berakhir. Itu pertama. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 menjadi jaminan bagi kita saat ini. Kemudian yang kedua yang saya mau sampaikan adalah bahwa dia naik ke surga supaya Roh Kudus menolong kita, orang-orang percaya kepadanya. Iya kan? Jadi bagaimana sesungguhnya Yesus naik ke surga, dia tidak pergi begitu saja gitu. Tapi dia pergi dengan memberikan janji bagi para murid bahwa dia akan mengirimkan bagi kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang dijaminkan bagi kita semua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
kalau Roh Kudus itu sudah diturunkan gitu oleh Yesus ketika Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan turun, tidak akan diutus untuk tinggal tetap, gitu ya. Tapi karena Yesus naik ke surga, maka kemudian Roh Kudus diutus oleh Allah untuk apa? Memimpin orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus, sehingga kehidupannya senantiasa ada dalam pimpinan Roh. Dan saudara tahu, kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, maka Roh yang pertama bertugas menginsafkan kita akan dosa. Ya, kalau saudara dan saya kemudian selalu menyadari akan kehidupan kita sebagai orang yang berdosa, sadar akan ketika kita berbuat dosa cepat menyadarinya begitu, itu artinya ada pimpinan Roh. Karena ada banyak orang yang sudah berbuat dosa, melakukan kejahatan, tindak kriminal, tapi dia nggak pernah insaf. Sebab apa? Tidak ada Roh di dalam dirinya. Allah tidak mengutus baginya. Nah, sebabnya kita bersyukur kalau hari ini saudara dan saya diberikan kesempatan untuk selalu bisa menyadari akan kesalahan kita. Artinya apa? Ada Roh yang Tuhan utus hadir dalam kehidupan kita. Jadi tugas Roh Kudus dikirimkan oleh Tuhan bagi kita adalah supaya pertama-tama menyiapkan kita akan dosa. Kemudian yang kedua, Roh dihadirkan di dalam diri kita supaya kita menjadi saksinya. Kisah Para Rasul ya, kita lihat dalam Kitab Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dan di sana dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi artinya adalah bahwa pimpinan Roh dihadirkan, Yesus naik ke surga, Roh dihadirkan supaya saudara dan saya sebagai gereja Tuhan hadir menjadi saksinya, menjadi duta Kristus di tengah-tengah dunia dalam memberitakan Injil. Maka jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan bagi kita. Mari kita terus menjadikan diri kita sebagai saksi Kristus dimanapun kita berada. Jangan menjadikan batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita, tapi jadikan diri kita sebagai berkat, sebagai terang, sebagai garam, sebagai saksi Kristus bagi orang-orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Selalu bertindaklah dalam kebenaran Allah, gitu ya. Kalau kita dianiaya karena kebenaran Allah tidak menjadi masalah. Kalau kita dibenci karena kita berbuat kebenaran tidak menjadi masalah. Jangan sampai kita dibenci orang karena kita berbuat dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi bagian yang kedua adalah Yesus naik ke surga supaya Roh turun atas hidup kita sehingga kita menyadari akan kesalahan dan menjadi saksi Kristus. Bagian yang terakhir, kamu katakan kepada kita bahwa dia naik ke surga supaya apa? Ibadah kepadanya makin bermakna dan bergairah. Supaya kita menjadi umat Tuhan yang mampu beribadah kepada Tuhan dengan penuh makna, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kegairahan di hadapan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal 4 kita melihat bagaimana perbincangan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Seorang perempuan yang sedang haus akan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Seorang perempuan yang sedang haus untuk memaknai tentang ibadah itu yang sesungguhnya, saudaraku. Nah, di sana dikatakan bahwa ada waktunya kamu tidak akan menyembah aku di gunung ini, gitu, di Yerusalem ini, tapi kamu akan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi artinya apa? Sesungguhnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu akan menjadikan kehidupan orang-orang percaya untuk memaknai ibadah itu bukan hanya sekedar dalam konteks tempat dan waktu serta suasana, gitu ya kan? Ibadah tidak lagi dibatasi oleh tempat, oleh waktu, oleh suasana, oleh keadaan, gitu. Tapi dimanapun sesungguhnya bagi setiap orang percaya boleh beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena konteks ibadah yang dimaksudkan adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Virus corona yang melanda dunia sekarang ini tidak langkah menjadi menghambat kehidupan kita. Bayangkan saja kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak diutus ke tengah-tengah dunia, kita harus beribadah dalam konteks di Yerusalem. Iya kan? Kita harus beribadah di Yerusalem. Suasana corona seperti ini kita tidak akan pernah bisa pergi ke sana. Iya kan? Tapi dengan kenaikan Yesus ke surga, sekalipun saat ini sedang melanda di
tengah dunia corona, yang kemudian diambil kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kita terbatasi oleh peraturan physical distance, social distance, ya kan, lockdown dan sebagainya. Tapi kita bisa menikmati ibadah di dalam Tuhan, di dalam roh dan kebenaran, di tempat kediaman kita masing-masing. Ketika saudara beribadah di rumah masing-masing, iya kan, tidak mengurangi nilai Anda beribadah, tapi Allah tetap hadir bersama-sama dengan darah untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini 3 makna penting bagi kita tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu mari kita terus optimalkan hidup kita. Jadikan hidup kita sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Jadikan hidup kita untuk terus memaknai bahwa sesungguhnya kita memiliki tempat dan jaminan serta pengharapan di dalam kekekalan di surga. Dan bagian yang terakhir, mari kita terus menjadi saksi Kristus, menjadi saluran berkat, dan terus menikmati suasana ibadah lawatan Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Materaikan dalam hati kami semua dan terjemahkan dengan lebih dalam lagi ya Allah, supaya kami betul-betul memaknai tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang semakin mendorong kami untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam kami menjadi Tuhan, di dalam kami mengikut Tuhan, di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami beribadah sepenuhnya kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Ucapan syukur kami atas kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.